yang sakit? Nah, saya perhatikan ada berapa orang? 1 atau 2 orang yang hadir? 1. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang mau pimpin nyanyian kita? Apalagi kita? Ya, boleh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik, itu kita doa. Tuhan kami ini belajar Tuhan berdosa Tuhan pelindung Tuhan pengampun dan mengasihi Tuhan kau sudah berdoa. Amin. Oke, lihat materi pokok kita. Materi pokok kita menjaga dan melestarikan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, ya, yang pertama menjelaskan aspek-aspek pemeliharaan. Yang kedua, memahami kondisi alam dan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, memahami tanggung jawab sebagai remaja Kristen. Dan yang terakhir, keempat, melakukan kegiatan atau aksi nyata memelihara lingkungan kita. Nah, untuk teknik penilaian sikap, teknik penilaian pengetahuan, dan teknik penilaian keterampilan. Yang pertama dari penilaian sikap itu Bapak ambil dari proses pembelajaran kita ini dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, teknik penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran akan Bapak buat tes tertulis. Dan yang ketiga, dinilai keterampilan, ya, pada pendahuluan materi kalian nanti akan membuat sebuah proyek untuk teknik pembelajaran penilaian yang akan Bapak ambil pada proses pembelajaran kita saat ini. Nah, masuk kita di kegiatan inti. Apa tadi materi pokok kita? Memelihara, menjaga dan melestarikan alam. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada dua gambar. Yang pertama dan yang kedua. Ya, sudah kau perhatikan? Nampak semua kan? Nah, menurutmu apa yang ada di dalam dua gambar ini? Siapa yang bisa mengasih penjelasan? Nah, apa itu nak? Bagaimana cara kita memelihara alam seperti gambar satu yang begitu indah? Ya, terus? Dua, apa saja tanggung jawab remaja dalam memelihara alam supaya tidak seperti gambar kedua? Oke, nah coba perhatikan. Gambar pertama dia memberi pertanyaan,
bagaimana cara memelihara alam kita sehingga begitu indah. Memang sangat indah ya kan? Apakah pernah kau lihat yang seperti ini di tempat daerahmu? Sudah jarang kita perhatikan. Nah, pertanyaan kawanmu, caranya yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Yang paling penting tidak menebang pohon. Karena apa? Akibatnya bisa membuat longsor. Terus bisa membuat banjir. Itu salah satu untuk melestarikan alam. Kamu jangan merusaknya, tetap memelihara. Nah, gambar kedua tadi pertanyaannya, ya. Apa tadi pertanyaan, Pak? Apa saja yang bermata dalam memelihara alam supaya tidak seperti gambar kedua? Iya, ini sudah gambar yang sudah rusak akibat kebakaran. Sudah pasti jangan membakar sampah. Bukan membakar sampah harus. Kalau sampah tidak dibakar, nggak akan jadi humus. Karena itu sangat penting kan. Nah, ini jangan membakar hutan, ya. Sehingga apa? Kalau ini sudah terbakar hutannya, maka habitat yang seperti ada di dalam hutan seperti binatang-binatang akan pindah. Kenapa? Karena mereka tidak merasa nyaman. Nah, caramu ya tetaplah lestarikan, dijaga. Yang namanya menjaga sangat sulit. Kamu harus bisa merawatnya. Kamu harus bisa apa lagi? Menjaganya. Kamu harus bisa melestarikan. Sama seperti di lingkungan sekolahmu, alam lingkungan sekolahmu supaya tetap bersih, lestari. Nah, pohon-pohon itu seperti pohon pinang, ada pohon itu, pohon delangka, bukan pohon beringin, ya. Anak-anaknya masih kecil, jangan ditendangi. Bila perlu pun disiram. Supaya apa? Supaya tetap bertumbuh. Nah, sama seperti di lingkungan pertanian atau di lingkungan laut, ya kan? Setiap nelayan untuk melestarikan yang ada di dalam laut tersebut. Kalau seorang nelayan menangkap seekor yang namanya udang tersangkut di jaringnya, dilihatnya ada yang bertelur, maka caranya supaya tetap terjaga kelestarian lingkungan itu, hewan tersebut atau udang tersebut dilepaskan supaya apa? Tidak, supaya berkembang, tetap lestari, tidak punah. Walaupun di dalam pikiran manusia itu akan bisa dijadikan uang, karena harga udang yang bertelur jauh lebih mahal. Tetapi kalau kita melestarikan seperti nelayan tadi, maka lingkungan kita tetap terjaga. Nah, coba terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Nah, mari kita lihat di dalam poin ini, Bapak akan ngasih 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan Bapak nilai dengan luar biasa. Nah, yang pertama, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga, memelihara ya alam lingkungan hidup? Tadi sudah sebagian saya jelaskan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk memelihara alam? Nah, gampang kan? Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan ya ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan, seperti si Kalek contohnya membuang sampah sembarangan? Apa yang harus kau lakukan? Ayo, siapa yang bisa kasih jawaban ketiga ini? Ya. 1. Yang dapat saya lakukan, Pak, tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. 2. Cara kita dengan tidak menebang hutan sehingga tidak ada erosi dan membakar hutan. 3. Menegurnya berkata, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan. Nah, itu harus aktif ya sebagai pelajar.
Buanglah sampah pada tempatnya dan tidak menebang pohon. Iya, akibat pohon yang ditebang itu dampaknya sangat luar biasa. Karena menanam pohon, kalau kau bayangkan, anak-anak membayangkan pohon sudah sebesar ini, usianya itu memakan waktu bertahun-tahun. Melestarikannya susah. Karena apa? Kebutuhan manusia untuk kertas ini dibuat dari pohon. Ya, seperti ini. Makanya banyak orang menebang pohon sembarangan untuk kepentingan pribadi. Menebangnya hanya butuh waktu 5 menit. Menjaga dan melestarikannya butuh waktu bertahun tahun. Seperti itu deh, itu pohon itu. Pohon apanya namanya itu? Kayak pohon beringin dia kan. Sudah waktu saya sampai 2000 berapa sini, sudah 10 tahun yang lalu kan, itu masih tetap terjaga. Siapa yang menikmati? Iya, kamu dan kami sebagai guru sudah ditanam bertahun-tahun yang lalu. Tetapi ketika ditebang, nah dampaknya berbahaya, apalagi yang ada di dalam hutan. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita melestarikan alam? Ya, pas sesuai yang dijawab temanmu. Ya, itu perlu kita belajar dari sekarang, karena kamulah generasi penerus yang akan menikmati, bahkan untuk adik-adikmu kelak. Jangan sampai nanti kamu sudah besar, adik-adikmu atau penerusmu itu tidak menikmati. Tempat seperti sekarang Jakarta suka kebanjiran, itu akan banyak menyisakan makhluk hidup. Kebakaran di hutan akan banyak menyisakan hewan yang ada di dalam hutan. Kenapa gajah bisa lari ke kota? Kenapa? Coba bayangkan, harimau pergi, bukan lagi di hutan. Gajah, kijang sudah lari lebih jauh. Iya, mereka di sana merasa tidak nyaman. Apalagi ulah manusia kan memburunya. Gajah diburu, diambil gadingnya untuk diperjualbelikan. Ya, kalau itu punah, wah ekosistem yang ada di alam kita itu akan rusak. Kau bayangkan kalau banjir, kira-kira enak nggak? Nggak ada yang enak banjir kan? Siapa bilang enak banjir? Bisa membuat penyakit, gatal-gatal kulitmu, apalagi paling anak-anak seperti adik-adikmu kalau melihat banjir bisa berenang, seolah-olah itu kalau berenang gratis, ya kan? Sama seperti kejadian waktu di Benteng itu kan. Tapi dampaknya, wah, hewan bisa mati, seperti yang menonton video-video kemarin kan, lembu berserakan karena apa? Banjir bandang, terikut terhanyut. Ayam lagi ya kan. Nah, kalau dipikir kerugiannya sudah berapa itu? Tak ada untungnya ya kan. Nah, makanya tetaplah kita jaga dan kita lestarikan. Nah, soal yang ketiga tadi sudah dijawab kawanmu, ya. Menurutmu kalau ada temanmu buang sampah sembarangan, padahal di tempat-tempat kelas sudah ada masing-masing tong sampah. Ada nggak di kelas tong sampah? Ada kan? Tetapi kebiasaan anak zaman sekarang, nah ini harus kau latih. Ketika istirahat makan bonbon permen, sampahnya nggak ada tong sampah, kau lihat masih jauh. Apa yang kau lakukan? Iya, kantongi ya kan? Dikantongi, jangan dibuang. Oke? Jangan lupa kerjakan pekerjaan kita. Kalau ada pertanyaan, teks tertulis yang sudah Bapak Arti dikerjakan. Baiklah, sebagai penutup pada pagi hari ini, karena waktunya sudah habis, ya, marilah kita menjaga dan melestarikan alam lingkungan kita. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami telah belajar melestarikan dan menjaga alam lingkungan kami. Biarlah kami
Kristen yang bertanggung jawab dan dapat taat terhadap isi firman Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjut ke kelasnya masing-masing.